Berbincang dengan Bapak Pratama D. Persada, pakar keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center. Wawancara per-3. Selamat sore Pak Pratama. Sore Mas. Dengan Panji di studio, apa kabar pagi sore ini Pak Pratama? Baik Mas Panji. Sehat ya? Apa kabar? Kabar juga sehat ya. Ini kalau sedang berbincang tentang penyadapan, jangan-jangan juga kita disadap juga kali ini Pak Pratama ya. Ini bicara mengenai kasus KPK dan Polri semakin liar setelah muncul isu bahwa HP milik dari anggota Tim 9 dan juga anggota Komnas HAM disadap begitu ya. Kalau kita melihat dari segi motif, dari pengalaman Anda biasanya siapa yang melakukan tindakan penyadapan itu ya Pak Pratama? Oke, Mas Panji dan pendengar Pro3 FM. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong masalah penyadapan, ini hal yang diatur oleh undang-undang bahwa yang bisa melakukan penyadapan hanyalah lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kapasitas sebagai law interception ya, gitu. Jadi yang secara resmi dia bisa melakukan penyadapan gitu. Nah, jika ada pihak-pihak lain yang melakukan penyadapan, harusnya itu melanggar hukum, karena di Undang-Undang ITE juga disebutkan bahwa kebebasan melakukan komunikasi itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi menurut saya yang bisa melakukan penyadapan itu harus penegak hukum. Yang jadi masalah adalah ketika alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyadapan itu bisa dijual bebas. Nah, ini akan jadi kendala ketika peralatan-peralatan tersebut bisa dibeli oleh orang biasa. Tetapi kita tahu bahwa untuk mengetahui indikasi disadap atau enggak itu sebenarnya agak susah gitu. Memang dulu orang bilang masukkan aja kode telepon bintang pagar 131 gitu. Sebenarnya nggak bisa gitu, karena kalau kita disadap sebenarnya kita melakukan pembicaraan itu seperti hal-hal yang normal gitu. Tapi memang ada indikasi-indiksi yang bisa membuat kita agak concern jika kita merasa akan disadap gitu. Karena gini, sebenarnya ada bermacam-macam alat penyadap. Nah, alat-alat penyadap ini yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan jika kita akan disadap. Itu contohnya begini. Jadi macam-macam alat penyadap ini, misalkan yang pertama adalah pasif. Pasif intercept itu dia akan mengambil semua data yang ada di BTS. Jadi dia nggak peduli SMS, telepon, atau kalau bisa data itu semuanya diambil tanpa campur tangan melakukan penetrasi ke handset gitu. Kemudian yang kedua adalah penyadapan yang aktif. Yang aktif itu dia membuat seolah-olah seperti BTS buatan, fix BTS, sehingga misalkan ada satu mobil atau satu fix BTS ini berhenti di satu tempat, itu range kira-kira 2 km akan dialihkan ke BTS tersebut. Dari BTS ini setelah diintercept kemudian dialihkan ke BTS yang sesungguhnya. Itu 2 kilo dari lokasi yang orang yang akan disadap ya Pak Pertama ya? Betul. Kalau yang pasif ya bisa sampai 2 kilo. Nah, pasif ini yang cukup membahayakan. Kenapa? Karena selain dia bisa mengambil informasi, dia juga bisa memodifikasi informasi gitu. Misalkan SMS diambil, dirubah isinya, kemudian dikirimkan ke penerimanya gitu. Kemudian voice dia diambil, kemudian dengan nomor si penelpon dia bisa menggunakan nomor itu untuk telepon ke siapa aja gitu. Nah, ini bahaya ini yang pasif. Kemudian ada yang metodenya langsung ke provider. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh para penegak hukum kita. Jadi ketika dia melakukan koneksi ke provider, jadi mendapatkan line khusus ke provider untuk melakukan penyadapan, ya kita nggak akan merasakan apa-apa, kayak kita nelpon biasa aja gitu. Kita nggak akan merasakan ada suara berat, nggak akan ada suara kayak mendengung-dengung, nggak akan ada suara itu gitu. Tapi untuk yang aktif atau hybrid itu antara pasif dan aktif, itu memang kita kadang-kadang merasakan jika teknologinya nggak bagus, kita merasakan ada kayak dengung, kemudian kayak ada suara orang di luar. Nah, itu memang bisa dirasakan gitu. Kalau di awal tadi yang mengatakan
Satu lagi Mas, Yeah. teknologi intercept itu menggunakan bug atau menggunakan aplikasi yang diinstal ke handphone. Nah, kalau ini semua pembicaraan kita baik voice, kemudian telepon, BBM semuanya bisa diambil gitu. Oke. Gimana? Kalau di awal tadi Anda mengatakan bahwa yang berhak melakukan penyadapan lah pihak aparat keamanan begitu ya. Lembaga mana kira-kira Pak Pratama? Kalau bicara mengenai yang disadap itulah Komnas HAM dan juga tim 9. Di sini mungkin saya bicara masalah teknis ya. Kalau masalah politik sih saya agak ngeri itu masalahnya. Saya juga bingung bagaimana beliau-beliaunya ini bilang bahwa ada indikasi penyadapan gitu. Dari mana dia bilang ada indikasi penyadapan? Karena kita nggak bisa semata-mata bilang, oh handphone saya suaranya agak berdengung nih gitu. Kemudian saya disadap, atau kemudian saya nelpon kok nggak bisa saya disadap gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu harus kita forensik, harus kita lihat benar, kita cek handphonenya benar disadap atau enggak gitu. Ada alatnya namanya seperti GSM forensik, kita bisa ngecek jika handphone itu disadap menggunakan aplikasi atau apa, kita bisa tahu bahwa itu handphone disadap. Tapi kalau dia on the air disadapnya, atau misalkan dia disadapnya di provider, itu kita hampir mustahil nggak tahu bahwa kita itu disadap. Iya, sebetulnya apa yang diinginkan ya oleh pihak penyadap ketika mereka akan melakukan penyadapan kepada korbannya begitu, Pak Pratama? Ya pasti informasi Mas Panji, gitu. Kan sekarang kita tahu bahwa informasi ini mahal harganya gitu. Kalau misalkan ada orang-orang yang tidak berkepentingan tahu informasi lebih dulu, dia bisa melakukan langkah antisipasi ya, mau ngapain dia nih gitu. Ini juga dilakukan oleh negara, menurut saya sih lintas negara. Sebenarnya kalau kita mau penyadapan, kita dulu rame-rame presiden kita disadap, kemudian ibu negara disadap, pejabat-pejabat kita disadap, gitu ya. Memang kalau kita ngomong masalah dunia intelijen, signal intelijen itu penyadapan itu hal yang biasa gitu. Oh gitu ya. Hal yang wajar, semua negara pasti melakukan itu, walaupun secara diplomatik dia akan bilang, oh enggak, kita nggak melakukan penyadapan, kita nggak melakukan intersepsi, tapi pasti melakukan, nggak mungkin enggak lah. Jadi kalau bicara informasi, berarti mereka punya kepentingan ingin mengetahui kira-kira apa hasil rekomendasi tim 9 dan juga Komnas HAM gitu ya, Pak Pratama? Kalau menyangkut tim 9 ya mungkin saja gitu, mungkin saja. Masalahnya gini, Mas Panji, ini alat intercept ini kalau yang saya bilang tadi pasif ini bukan alat yang murah gitu, harganya bisa puluhan miliar. Gitu, dan untuk pembeliannya juga harus menggunakan negara. Jadi kalau dia bukan negara, dia nggak akan dikasih, harus sama prinsipalnya gitu. Cuma jadi masalah di negara kita ini kan kita bisa pinjam nama negara gitu, nama institusi gitu. Misalkan siapa gitu punya duit banyak, tolong dong beliin saya ini, tolong bikinin tanda tangan stempel, bisa aja seperti itu. Kan kita nggak tahu. Kalau harganya mencapai puluhan miliar, berarti tidak memungkinkan ya orang-orang perorangan ya Pak Pratama. Pasti lembaga tertentu ya Pak ya? Pasti organisasi tertentu, nggak mungkin perorangan. Duit segitu untuk menyadap buat apaan gitu. Kecuali kalau menyadapnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dijual di Glodok gitu, misalkan pemasangan trojan atau pemasangan aplikasi tertentu di dalam handphone, nah itu murah, paling cuma $400-500 kita udah bisa melakukan penyadapan. Iya. Tapi sebetulnya dalam dunia intelijen yang Anda geluti ya Pak Pratama, segampang apa sih sebetulnya melakukan penyadapan itu Pak? Menyadap itu lebih mudah daripada bikin Indomie. Waduh. Kok bisa begitu ya? Saking gampangnya kita melakukan penyadapan gitu. Jika kita punya alat, kita punya teknologi, kita punya sistem, menyadap itu seperti membalikkan telapak tangan gitu. Kita tinggal nyalakan alatnya, kemudian tinggal kita setel frekuensinya, kita bisa cek kita mau pakai provider apa yang kita gunakan. Teknologi sekarang ini kita semua provider dalam satu alat pun bisa. Nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu pakai apapun. Begitu kita on kan, semua komunikasi di range 2 km itu akan terintercept semua. Jadi semua SMS, semua telepon itu kita tinggal dengerin aja. Oh begitu ya. Nah, sistem yang baru itu malah maksudnya ke database gitu. Jadi kita tinggal jalankan, dia akan masuk ke database, nanti ada search engine-nya yang bisa menganalisis kira-kira ini berhubungan dengan yang kita butuhkan atau enggak informasinya gitu. Iya. Itu dijual bebas pertama untuk alat tadi, Pak? Enggak, harusnya. Harusnya hanya negara yang bisa membeli atau organisasi institusi tertentu yang bisa membeli gitu, institusi intelijen, penegak hukum, harusnya seperti itu. Tapi kalau untuk di pasar gelap memungkinkan ya Pak untuk bisa mendapatkan itu semua Pak ya? Sekarang kan
uang berbicara. Gitu, uang berbicara sehingga ya kita moga-moga aja di sini nggak ada gitu. Tapi kalau kita ngomong pasar gelap, ya bisa saja gitu. Contoh sampai seperti gini lah, kalau orang mau beli alat intercept itu kan harus ada institusi tertentu, misalkan institusi A gitu yang memang dia berhak untuk beli alat intercept gitu. Nah misalkan ada organisasi X yang dia pengen membeli alat intercept, dia punya hubungan yang sangat baik dengan pimpinan di institusi A. Dia tinggal bilang aja, tolong dong bikinin NDA atau bikinin apa seolah-olah yang beli dari institusi ini, karena perusahaan luar negeri nggak akan ngecek ya yang beli siapa, yang penting dia ada order, ada secara jelas ada order dari institusi pemerintahan, dia pasti akan jalani gitu. Oke, Pak, dalam kasus yang menimpa politisi PDIP Hasto Kristianto ya, yang mengaku disadap, itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Pratama? Nah, ini juga kemarin saya sempat memberikan beberapa komen. Menurut saya agak susah kalau dengan alatnya Pak Hasto itu kemudian menyebutkan bahwa handphonenya disadap KPK. Disadap gitu. Karena yang saya lihat itu alat yang bisa dibeli di Glodok gitu. Alat yang bisa dibeli Cina harga $200-300 lah gitu, 2-3 juta gitu. Gunanya adalah untuk mendeteksi adanya sinyal GSM. Nah, alat penyadap itu ada yang namanya GSM bug. Jadi itu di Glodok juga banyak dijual, jadi bentuknya seperti kotak, ada SIM cardnya, kemudian begitu sudah di-on-kan, baterainya bisa nyala sampai sekitar 2 minggu atau 3 minggu, kemudian itu kita taruh aja di dalam ruangan gitu. Jadi semua pembicaraan di dalam ruangan itu bisa dikirimkan ke handphone yang memonitor gitu. Nah, jika menggunakan alat sadap yang itu, ya memang bisa dengan signal GSM detektor itu kita bisa tahu, ada nyala, ada bug di sini gitu. Cuma jadi masalah adalah ketika kita membawa handphone juga, banyak handphone di situ, ya alat itu pasti akan nyala terus. Gitu. Jadi nggak bisa menggunakan alat itu untuk nyari bug itu. Menurut saya sih hampir mustahil sebenarnya gitu. Ada alat khusus yang saya bilang ada namanya radio analisis, itu bentuknya seperti laptop gitu. Dia bisa setting frekuensi dari mulai 20 kHz sampai sekarang sampai 24 GHz. Itu dia bisa mendeteksi jika ada sinyal-sinyal yang mencurigakan atau sinyal-sinyal yang abnormal. Dan itu pun yang membeli juga harus negara gitu, nggak bisa perorangan, karena harga yang kalau orang awam ya mahal sekali ya. Tapi kalau dengan jam bagaimana Pak? Kan suka di jammer juga tuh ya Pak Pratama ya. Untuk jammer? Iya. Nah, jammer ini kan memang digunakan untuk memblok sinyal GSM atau sinyal yang tergantung frekuensi jammernya. Ada sinyal untuk UHF, ada sinyal untuk VHF, ada sinyal GSM, ada sinyal 3G, ada sinyal Wi-Fi gitu. Tergantung jammernya gitu. Ya memang benar kalau misalkan untuk menghindari penyadapan, ya tinggal diblok aja ruangannya. Cuma jadi masalah ketika diblok kan kita nggak bisa komunikasi juga. Kita nggak bisa menggunakan handphone kita juga, kita nggak bisa menggunakan radio kita juga gitu. Nah, jalan satu-satunya yang paling benar dan paling tepat untuk mengantisipasi penyadapan adalah menggunakan alat kalau kita bilang alat anti sadap gitu. Alat anti sadap itu bukan berarti bahwa apa yang akan kita komunikasi nggak bisa disadap. Bisa disadap, karena semua komunikasi itu pasti bisa disadap. Asal dia menggunakan jaring komunikasi pasti disadap gitu. Cuma yang jadi concernnya adalah gimana orang bisa nyadap tapi nggak bisa lihat isinya, nggak bisa baca isinya. Nah itu yang penting gitu. Saya kemarin presiden kita itu Pak SBY mantan presiden kita Pak SBY ketika disadap, kita kan nggak tahu Pak SBY menggunakan pengamanan atau enggak gitu. Jadi walaupun disadap ya silahkan fan-fan aja sangat disadap, tapi you nggak akan tahu isi dari pembicaraan saya apa gitu. Nah, menurut saya ini sudah harus mulai
publikasikan, harus mulai diberitahukan kepada pejabat kita gitu. Bukannya untuk menghindari KPK yang nanti akan menyadap, bukan untuk menghindari korupsi gitu, tapi kita perlu mengamankan informasi kita gitu. Kan sekarang di Indonesia udah ada teknologi anti sadap bikinan anak negeri kita sendiri gitu. Ya manfaatkan aja itu gitu. Iya. Nggak perlu takut setelah menggunakan itu, nggak perlu kita takut disadap atau kita takut di mata-matai. Kalau benar ya. Mata-matai, tapi dia nggak akan tahu isinya gitu. Cek aja. Gitu. Iya. Kalau begitu Pak, pertama ketika KPK atau polisi yang melakukan penyadapan ya, apakah memang harus mendapatkan persetujuan ya Pak dari lembaga terkait ya Pak? Misalnya pengadilan begitu Pak. Inilah yang jadi masalah sekarang kan. Kemarin kita tahu bahwa undang-undang penyadapan kan ditarik lagi dibahas lagi. Ini juga merupakan hal sangat urgent bagi kita, juga bagi warga negara menurut saya. Kita harus tahu juga bahwa penyadapan itu menurut saya perlu diatur. Kenapa perlu diatur? Karena ya bagaimanapun bukannya kita suzon gitu ya. Karena orang yang sudah menguasai atau memegang teknologi penyadapan ini, dia bisa melakukan apa saja gitu. Dia bisa menyadap 1 orang, 2 orang, 1000 orang, terserah dia. Jadi misalkan dapat surat dari pengadilan, oke, kita akan menyadap 5 orang tersangka atau terdakwa atau terduga gitu. 5 orang dikasih izin kepada penegak hukum. Sekarang siapa yang bisa ngecek bahwa penegak hukum itu akan benar-benar menyadap 5 orang itu, 5 nomor itu saja? Siapa yang akan bisa tahu bahwa si penegak hukum ini tidak akan melakukan penyadapan terhadap si A, si B, si C yang jumlahnya ada 100, 200, 300, bukan 1000 orang? Kan kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa tahu yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan surat yang diberikan oleh pengadilan? Nah, menurut saya ini perlu diatur sehingga kita ini kan punya hak untuk mengamankan informasi kita. Itu dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Jangan sampai kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang bukan pelaku kejahatan, tapi nanti informasi kita disadap, kemudian suatu saat dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap kita gitu. Nah ini kan kita jadi berabi kalau misalkan kita ngomong udah nggak aman, kita ngomong merasa disadap, wah mendingan ya udah kita ngomong ke zaman dulu aja gitu. Kalau mau janjian ketemu di mana gitu. Iya, itu menjadi alasan. Ini harus diatur. Itu menjadi alasan KPK sehingga jawaban diplomatis ketika apakah betul KPK menyadap Pak Hasto. Dia mengatakan bahwa yang disadap itu yang berperkara ya. Kalaupun yang lain kena sadap itu beda materi begitu ya Pak pertama ya. Semua orang itu kan pasti punya masalah Mas Panji. Mau apapun juga pasti nanti sosok kita pasti punya masalah gitu. Masalah keluarga, masalah teman, masalah kerjaan, pasti kita punya masalah gitu. Nah ini yang sebenarnya hak kita untuk menyimpan informasi ini harus dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah itu kalau bicara masalah hak undang-undang Pak, bagaimana dengan hak privasi seseorang ya Pak pertama? Nah itu dijamin juga oleh undang-undang ITE gitu. Kita itu memiliki hak privasi yang harus dijamin oleh negara gitu. Makanya pengaturan terhadap penyadapan ini juga menurut saya perlu segera dibahas, mungkin nanti oleh DPR kita, oleh pemerintah kita, sehingga tidak menjadi sewenang-wenang gitu. Kalau dalam pikiran saya ini seharusnya memang harus ada suatu lembaga khusus yang independen atau apalah menjadi pusat intercept nasional gitu. Nah di sini nanti semua lembaga-lembaga hukum yang memiliki hak untuk melakukan intersepsi koneksi ke lembaga intercept nasional ini gitu. Jadi nanti kalau bisa dicek kalau sekarang ngecek adalah manusia, oke saya ngecek cuma 5 orang, ya dia ngecek, bikin nyadap 100 orang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau sistem yang ngomong gitu, dia dapat izin nyadap 10 orang. Nah sistem nanti di lognya kan ketahuan, jangan bohong kalau dia nyadap 20 orang dia akan ketahuan. Yuk kalau nyadap 20 orang gimana ceritanya lo kena izin cuma 10 orang gitu. Nah ini sistem akan mengetahui seperti itu. Tapi bukankah itu Pak yang membuat kenapa KPK berhasil mengungkap kasus korupsi ya Pak? Kan dulu sempat ada wacana agar untuk kewenangan KPK melakukan penyadapan dihapus ya Pak ya, karena harus izin dari pengadilan itu Pak pertama. Oh ya jangan, kalau menurut saya emang ini gini Mas Panji, bedanya penyadapan sama pengumpulan informasi. Kalau misalkan pengumpulan informasi yang menggunakan human, kadang-kadang orang itu kan nggak objektif, kadang-kadang subjektif, ya kan? Dia bisa bohong, dia bisa berbicara yang tidak benar gitu. Tetapi ketika kita ngomong signal intelijen, penyadapan, orang akan ngomong kan nggak tahu kalau dia disadap.
Jadi informasi yang diomongin harusnya pasti benar gitu. Karena dia berbicara tanpa ada orang lain. Gitu, ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi memang kalau penyadapan ini benar-benar di stop ya, KPK nanti bisa buntung laginya, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain karena hampir 90% hasil temuan KPK itu dari penyadapan, gitu. Itu harus kita dukung. Iya. Gitu. Nah, tetapi penyadapan ini kan perlu diatur, itu yang jadi masalah. Jangan digunakan sewenang-wenang. Gitu, institusi boleh melakukan penyadapan, cuma kan kita nggak tahu penyidik-penyidiknya ada misalkan pengen apa, pengen ini, pengen itu, kita nggak tahu gitu. Ini harus diatur gitu. Kalau tidak ada lembaga satu yang bisa mengusulkan satu lembaga yang bisa mengatur semua itu, dan sekarang ini kan berarti terpecah-pecah ya Pak pertama ya, KPK punya terpecah sekarang. Nah itu apakah tidak akan menimbulkan gesekan ya Pak ketika lembaga-lembaga lain juga punya hak yang sama ya Pak pertama? Ya sekarang sih gesek-gesekan gitu, kayak misalkan polisi dia punya hak untuk menyadap, KPK punya hak untuk menyadap, ya ini pasti sekarang lagi perang sadap-sadapan menurutnya. Jadi ngeri-ngeri sedap ini ya? Ya tinggal kuat-kuatan teknologi aja gitu. Iya kan? Nah yang jadi sekarang concern kita adalah bagaimana ya sebenarnya nyadap itu kan ya kalau memang itu haknya penegak hukum memang dilakukan dengan benar kan nggak masalah, kita juga nggak masalah gitu. Ketika penyadapan dilakukan secara nggak benar kayak tim 9 misalnya dia merasa disadap gitu, tapi yang nyadap pasti nggak benar, ngapain tim 9 disadap, apa dia disadap gitu, itu juga kena undang-undang ITE harusnya. Baik, jadi kalau kita mengutip dari komentarnya Pak Sultan Batugana ini berarti ngeri-ngeri sadap ini ya? Ngeri-ngeri sadap gitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak pertama ya. Itu Mas Panji ya. Baik ya, selamat sore Pak. Terima kasih mendengar Pro3. Sama-sama, selamat sore. Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Demikian tadi penjelasan bersama dengan Pak Pratama D. Persada, pakar keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research and Center. Kita bicara mengenai penyadapan ya, yang